Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian dan instrumen pasar modal. Kelompok kami terdiri dari 1. Reni Anggraini, 2. Niken Apriliana Larasati, dan yang ketiga Rohma Dewi Putri. Adapun materi yang akan kita bahas: 1. Sejarah pasar modal Indonesia, 2. Pengertian dan instrumen pasar modal, 3. Penawaran perdana ke publik, 4. Pasar modal sekunder, 5. OTC market, 6. OJK, 7. Sistem perdagangan di BEI, dan 8. Indeks pasar modal. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Terdapat 3 masa. Yang pertama, masa kolonial yang terjadi pada tahun 1912. Secara resmi, pasar modal didirikan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk masa yang kedua, yaitu masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pada masa Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 yang memaksa pasar modal di Batavia ditutup untuk sementara. Untuk Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939 sampai 1942 yang menyebabkan pasar modal di Semarang dan Surabaya juga ditutup. Untuk masa yang ketiga, yaitu masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1977, pada masa ini perekonomian tanah air mulai membaik dan kembali diresmikan pasar modal oleh Presiden Soeharto. Dan beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan instrumen pasar modal. Kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Pasar modal secara umum adalah tempat atau sarana bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan untuk jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Pasar modal menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Jadi, dapat disimpulkan pasar modal adalah tempat bertemunya antar investor dan perusahaan yang membutuhkan modal. Ada 7 instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham dibagi menjadi 2, saham preferen dan saham biasa. Selanjutnya, obligasi, bukti red, waran, dan derivatif. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran perdana ke publik. Proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas dinamakan initial public offering, atau yang biasanya disebut penawaran perdana ke publik. Setelah sekuritas dijual perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor-investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Kenapa? Karena transaksi hanya terjadi antar investor, bukan dengan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pasar modal sekunder. Pasar modal sekunder yaitu tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Pasar modal sekunder dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pasar lelang atau auction market, pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran pada sebuah lokal fisik. Kemudian yang kedua yaitu pasar negosiasi atau negotiated market,
yaitu pasar negosiasi terdiri dari jaringan berdealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas, dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Pasar negosiasi juga disebut dengan istilah over-the-counter market atau OTC, atau di Indonesia dikenal sebagai bursa paralel. Materi selanjutnya yaitu over-the-counter market atau OTC market. Over-the-counter market atau OTC market yaitu pasar di luar bursa saham di mana harga dari sekuritas ditentukan dengan sistem negosiasi atau tawar-menawar antara investor dan dealer atau broker. Contoh, dealer melakukan transaksi dengan menawarkan untuk membeli saham dari investor dengan harga tertinggi senilai Rp2.950 dan menjual saham kepada investor lain dengan harga terendah yaitu Rp3.100. Materi yang keenam yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu pengertian OJK. OJK yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Yang kedua, tujuan OJK, yaitu yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian, untuk tugas dari OJK yaitu melakukan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Yang ketujuh, sistem perdagangan di BEI. Seperti bagan yang sudah tertera, akan saya jelaskan sebagai berikut. Investor jual menjual sahamnya di perusahaan efek. Kemudian, investor beli mencari informasi di perusahaan efek atas data penjualan saham. Dari kedua proses itu, kemudian perusahaan efek akan memproses matching di IDX melalui JATS. Jika dari kedua belah pihak sudah menyetujui dengan transaksi tersebut, kemudian IDX akan memproses netting di KPEI, di mana investor beli akan mengeluarkan uang atas pembelian sahamnya dan investor jual akan menyerahkan saham yang telah dijualnya di KPEI. Dari proses netting berlanjut ke proses pemindahan antar rekening efek, di mana setelah ini akan terjadi barter dan penyelesaian transaksi. Investor beli akan mendapatkan saham yang telah dibelinya, begitupun investor jual akan menerima uang atas penjualan sahamnya. Yang kedelapan, indeks pasar modal. Indeks pasar modal merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham, obligasi, dan lain sebagainya yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks pasar modal: A. Mengukur sentimen pasar. B. Dijadikan produk investasi pasif serta reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. C. Benchmark bagi portofolio aktif. D. Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, resiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Berikut contoh indeks saham dan contoh indeks obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.